Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu, sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Mari saudara-saudara sedang siman, kita berdoa. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk di pagi hari ini Tuhan kita berkumpul lewat Zoom ini Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan dibawakan oleh saudara kami Tuhan Samuel Tuhan. Tuhan berkati Tuhan akan firman-Nya Tuhan, biar kami akan mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sam, suaranya nggak ada? Oke, terima kasih. Belum di-unmute. Ya. Oke, makasih. Kita kembali akan belajar sebagian dari firman Tuhan. Saya akan sharing ya, apa yang tentunya kalau saya bagian firman Tuhan bukan buat teman-teman sebenarnya, buat kita semua. Karena firman Tuhan itu kalau saya khotbah buat orang lain, buat apa rugi ya. Jadi kita perlu, kalau saya bagiin juga buat diri saya. Oke, saya akan share dulu.
Ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sih kita punya hidup berkualitas, karena setiap kita mungkin dengan yang namanya kualitas. Senang kalau melihat contoh anak kita punya sesuatu yang luar biasa kualitas dalam hidup. Jadi ini tuh sebenarnya menjadi keinginan Tuhan juga terhadap kehidupan kita. Kenapa hidup berkualitas ini menjadi sesuatu yang cukup penting dalam hidup kita, dan tentunya ini perlu proses dan waktu yang panjang untuk kita membangun supaya hidup kita berkualitas, dan itu memang tidak bisa terjadi secara instan. Nah, hidup berkualitas ini menjadi sesuatu yang penting karena Tuhan menetapkan kita itu adalah kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Bahwa kita ini punya passion atau punya tujuan hidup di mana kamu ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu harus menjadi garam dunia yang bisa menggarami, membuat cita rasa di dunia ini, bukan menghancurkan dunia ini, tetapi membuat nikmat apa yang ada di dunia ini. Kamu adalah terang dunia, bukan membawa dunia ini kepada kegelapan, tetapi membawa dunia ini kepada kebenaran demi kebenaran. Nah, oleh sebab itu kita punya tanggung jawab yang boleh dibilang kepercayaan yang Tuhan kasih, yaitu bahwa kita adalah garam dunia yang menghancurkan kebusukan-kebusukan dunia, karena garam ini fungsinya mencegah kebusukan. Kamu adalah terang dunia. Karena apa? Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Dunia ini penuh dengan yang namanya kecurangan. Oleh sebab itu kita harus tampil menjadi orang yang menjadi terang. Nah, karena apa? Kegelapan ini hanya bisa dikalahkan oleh terang. Ya, jadi tidak pernah bisa kegelapan ini dikalahkan oleh apapun, kecuali kalau kita teman-teman masuk dalam satu ruangan gelap, tinggal bawa lilin, maka kegelapan itu akan hilang dengan sendirinya. Oke. Nah, kita bicara tentang kualitas, tentunya rekan-rekan di sini senang dengan yang namanya kualitas. Tidak pernah mau kalau satu saat beli sepatu yang kualitasnya asalan. Tentunya kita akan memilih yang asli atau tidak. Nah, kita saja dari dalam membeli sesuatu, kita senang dengan namanya kualitas, ya. Nah, kalau kita membeli sepatu yang asli atau tidak, maka kita akan memperhatikan supaya apa? Supaya kita mendapatkan sepatu yang memang benar-benar kualitas. Kita akan memperhatikan jahitannya mungkin, ya. Kita akan memperhatikannya bahannya sehingga kita bisa mencium baunya. Karena ada bahan-bahan yang mungkin dari murahan sehingga baunya sangat menyengat. Contohnya kalau kita lihat plastik, ya. Bahan yang bagus itu plastik nggak bau, tapi coba bahan yang jelek yang hasil recycle ulang dari sampah itu bau sekali. Dan itu kita bisa lihat di situ bahwa ini berkualitas atau tidak, atau kita melihat logonya, mereknya seperti apa. Kadang-kadang ada orang memasukkan, terus kita lihat soal sepatunya. Lalu kita lihat keseluruhannya, apakah ini berkualitas atau tidak, elastisitasnya seperti kayak gitu. Nah, kita saja sebagai pada umumnya senang dengan yang namanya kualitas. Demikian juga Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan membentuk kita, Dia menginginkan hidup kita punya kualitas. Karena apa? Karena kualitas itu yang akan membawa kepercayaan demi kepercayaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan kualitas inilah yang secara tidak langsung kita akan menjadi terang dan garam dunia. Oke. Nah, kualitas hidup ditentukan oleh apa yang kita isi dalam hidup kita. Jadi kualitas hidup kita ini tidak bisa tiba-tiba kita percaya Yesus langsung jadi berkualitas, nggak bisa. Karena apa? Karena ketika kita percaya kepada Kristus, artinya roh kita dibaharui, hidup kita dibenarkan oleh Tuhan, namun kualitas, menjadi kualitas itu perlu proses, perlu sesuatu yang kita lakukan. Jadi agar hidup berkualitas, maka kita harus mulai memperhatikan setiap kehidupan kita. Karena setiap kehidupan yang ada kualitasnya itu ditentukan oleh kualitas kegiatan kita atau kesibukan kita. Maka dikatakan sibuklah atau lakukanlah kegiatan-kegiatan dirimu untuk hal-hal yang berkualitas. Niscaya tanpa sadar kita akan menjadi orang yang berkualitas. Setuju ya pasti ya. Jadi kalau misalnya seseorang yang berkualitas tidak dengan tiba-tiba
Wow, luar biasa. Ya. Pasti ada step-step yang selalu dilakukan dari yang kemarin kita belajar, hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana, yang kita konsisten kita lakukan yang terbaik. Ya, kita tidak lagi, bukan artinya kita tidak boleh menggunakan waktu-waktu untuk refreshing, boleh. Tapi jangan sampai waktu kita, untuk diri kita, untuk meningkatkan kualitas kita lupakan. Karena itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Oke. Agar hidup kita berkualitas, maka bangunlah dirimu secara utuh. Nah, di dalam sedikit pelajaran bagi rekan-rekan bahwa di dalam manusia itu sering kita ajarkan secara utuh bahwa ada yang namanya SQ, yaitu spiritual quotient atau spiritual intelligence. Nah, terus ada IQ, bicara intelektual, kepandaian, kecerdasan, kepandaian terutama pengetahuan. Dan ada EQ. EQ itu bicara tentang emosional. Emosional kita ini bicara tentang bagaimana kita menghadapi kesulitan, bagaimana kita menanggapi situasi-situasi yang kadang-kadang membuat kita pengen marah. Nah, itu perlu kita pelajari semuanya. Nah, bagaimana sih mempelajarinya? Supaya apa? Karena kita tidak mungkin hanya di satu sisi. Misalnya contoh saya bilang gini, saya mah pengennya SQ aja, spiritual aja, gereja aja gitu. Kalau mungkin itu nggak salah, bagus gereja saja. Tetapi kita tidak bisa pernah bersaing di dunia luar, misalnya di dalam dunia kerja, di dalam dunia kita berkomunikasi dengan rekan-rekan, itu akan sangat kesulitan. Nah, karena apa? Karena ilmunya atau yang kita pelajari hanya satu sisi. Ya, misalnya contohnya cuma belajar gereja, tentang gereja, ya itu bagus ya untuk spiritual. Tetapi kita tidak bisa bersaing di tengah dunia ini. Terus ada orang yang wah yang penting mah IQ, pokoknya kecerdasan saya cari duit, saya cari uang sebanyak-banyaknya dengan kita belajar banyak, ikut seminar, ikut baca buku seperti itu. Namun SQ-nya tidak kita dalamin. Bahayanya adalah ketika kita mengalami satu depresi yang sangat berat, tidak heran kalau orang-orang yang hanya mengandalkan IQ itu bisa bunuh diri. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan di dalam dirinya untuk dia bisa mempertahankan hidupnya. Karena apa? Karena harapan itu bisa kuat ketika SQ-nya kuat. Ya. Spiritual quotient-nya kuat. Seperti itu. Nah, lalu EQ itu adalah bicara tentang seseorang itu tidak hanya IQ, tetapi bagaimana dia punya emotional quotient-nya bagus. Gitu, seperti itu. Nah, ini perlu kita bangun secara bertahap hari demi hari di dalam hidup kita. Nah, sekarang kalau misalnya apa sih yang kurang di dalam diri kita? Apakah SQ-nya, IQ-nya, atau EQ-nya? Mari kita, supaya kita berkualitas, mari kita mulai bangun. Mulai bangun satu demi satu. Kita beresin batu-batu yang masih tergeletak di dalam hidup kita, batu-batu yang masih berserakan, yang masih belum tertata rapi di dalam hidup kita. Mari kita bangun satu tahap demi satu tahap. Saya dulu punya pengalaman sejak pertama di SMA percaya kepada Kristus. Wow, itu sangat berbunga-bunga dan saya sangat cinta sama Tuhan. Apa buku rohani saya baca, ke gereja bisa ikut KKR, bisa kemana-mana ikut. Memang SQ saya cukup boleh dibilang karena selalu melakukan itu, SQ saya cukup boleh dikatakan dalam tanda kutip bukan hebat, tapi cukup bertumbuh, cukup punya antusias terhadap Tuhan. Cuma saya waktu itu lupa terhadap IQ. Saya jarang baca buku yang lain-lain, saya nggak pernah punya emotional quotient-nya juga kurang dibina. Nah, ternyata ketika saya masuk dalam dunia kerja, nggak bisa kita bilang saya orang yang doanya rajin, terus gajinya gede, nggak bisa ternyata. Saya orang gereja yang aktif pelayanan, gajinya jadi gede, nggak bisa. Mereka melihat kemampuan kita, IQ kita ketika kita belajar knowledge, satu pengetahuan di dalam dunia kerja, ternyata itu yang lebih menentukan di dalam pekerjaan seperti itu. Nah, ketika emotional quotient, ketika kita bergaul dengan teman-teman, itu juga perlu dibina ketika kita bersaing dengan teman-teman, ada yang curang, ada yang tidak. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi rekan-rekan yang di dalam dunia kerja misalnya dicurangin atau dihina kita waktu di dalam pelayanan. Nah,
ketika emosional quotient-nya bagus, kita mampu mengendalikan diri untuk tidak marah, untuk mampu untuk memendam kemarahan secara meledak-ledak. Itu belajar tentang emotional quotient seperti itu. Dan orang yang punya kualitas, maka SQ, IQ, dan EQ-nya dia bangun secara bertahap, secara holistik, secara komplit. Jadi nggak pernah membangun di satu sisi, karena apa, di satu sisi menjadi tidak seimbang. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan melihat satu contoh yang cukup terkenal di Alkitab, yaitu Daniel. Ya, Daniel dikatakan bahwa ia memiliki kemampuan di atas rata-rata, mempunyai hikmat yang luar biasa. Daniel disebut memiliki, dikatakan excellent spirit, ya, excellent spirit yang luar biasa. Nah, di dalam Alkitab ini bicara excellent spirit itu tidak hanya bicara tentang rohnya Daniel, tetapi bicara dengan knowledge-nya Daniel, bicara juga terhadap understanding-nya, artinya emosionalnya terhadap sesuatu, dan bicara juga tentang wisdom-nya, tentang kebijaksanaannya. Nah, bagaimana Daniel menjadi satu tokoh yang boleh dikatakan kalau kita baca di Alkitab itu dipercaya kalau nggak salah 3 raja, ya, Nebukadnezar, terus Belshazzar, dan Raja Darius, ya. Nanti teman-teman baca aja, saya takut salah sih sebenarnya. Tapi dia dipercaya oleh generasi ke generasi, ketika raja berganti, Daniel tetap menjadi orang kepercayaan raja. Dan saya yakin ketika raja memilih Daniel kan tidak asal-asalan, pasti raja butuh orang-orang yang hebat, butuh orang-orang yang melebihi orang lain di atas rata-rata. Nah, kita akan melihat satu tokoh Daniel ini, kok Daniel bisa seperti itu, ya. Nah, ternyata kalau saya melihat, kita baca di Alkitab, itu ternyata Daniel pun SQ, IQ, EQ-nya itu mumpuni, komplit seperti itu. Yang pertama dari SQ-nya sendiri. Daniel itu punya value di dalam tujuan hidupnya, bahwa hidup dia itu buat apa? Tujuan hidup dia itu tidak hanya sekedar mencari prestasi, tidak hanya sekedar mencari kesenangan diri, tetapi dia punya tujuan atau purpose, punya tujuan hidup, yaitu untuk apa? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Daniel itu punya tujuan hidup, yaitu untuk Allah. Sampai dia tahu kapan bangsa Israel dibebaskan dari dari perbudakan selama 40 tahun. Daniel baca kitab-kitab Yeremia kembali, dan dia berdoa untuk Tuhan melakukan pembebasan bagi tanah Israel, bagi bangsa Israel dari perbudakan selama sekian lama. Dan Daniel tahu ayat itu, dan Daniel berdoa supaya Tuhan menggenapi. Artinya apa? Di dalam kehidupan Daniel punya tujuan di dalam hidupnya, bahwa di hidupnya itu tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga dia ada satu tujuan yang lebih mulia, yaitu hidupnya untuk Tuhan. Lalu kita melihat bahwa Daniel punya IQ yang luar biasa dibanding rekan-rekan lainnya, karena di negara Nebukadnezar itu banyak para ahli, orang-orang yang hebat juga di situ. Tetapi kenapa Daniel dipilih dari sekian orang-orang yang ahli? Karena dia punya capability yang sangat-sangat berbeda dari orang yang lain. Dia punya sesuatu yang berbeda di atas rata-rata. Ketika satu peristiwa, ada satu mimpi, orang lain, orang-orang ahli di sana dipanggil satu-satu, enggak Daniel dulu yang panggil, orang lain dulu dipanggil. Orang-orang Babel dulu yang dipanggil, tetapi tidak ada satupun yang bisa tahu arti mimpinya Nebukadnezar. Lalu baru Daniel dipanggil, dan ternyata Daniel, karena dia punya SQ yang luar biasa dengan Tuhan, maka kapabilitas itu didukung oleh SQ-nya dia, sehingga dia mampu menceritakan mimpi Nebukadnezar tentang patung yang dia mimpikan, dan itu menjadi sejarah yang kalau kita belajar itu menjadi sejarah yang sesuai dengan sampai hari ini. Ya. Lalu Daniel juga punya EQ ketika dia pertama kali dipanggil oleh raja untuk dipersiapkan menjadi kepercayaan raja. Apa yang dilakukan Daniel? Dia melatih EQ-nya ketika orang-orang diberikan sajian raja yang wow, nikmat-nikmat, wow,
membuat, kalau orang mah nafsu makan kita luar biasa. Tapi Daniel berusaha untuk mengendalikan itu. Dia bilang, saya nggak akan memakan makanan santapan raja, tetapi saya akan memakan yaitu sayur dan buah-buahan saja. Nah, ya, memang ini bicara tentang budaya ya. Budaya Babel waktu itu mungkin makan babi, makan daging-daging dipersembahkan berhala, tapi secara orang Yahudi waktu itu tidak boleh mereka memakan makanan daging yang haram seperti itu, ya. Oke, saya admit dulu. Nah, dari situ kita melihat kalau Daniel mulai belajar mematuhi hal-hal yang bersifat jasmani, dia artinya dia belajar mengendalikan supaya apa, emosi quotientnya itu terkendali. Kadang-kadang ada orang-orang yang juga berpuasa untuk apa? Untuk mengendalikan nafsu dia. Kenapa? Salah satu fungsi puasa itu adalah belajar untuk mengendalikan hidup kita. Kadang-kadang kalau ada orang-orang yang selalu marah, meledak, tiba-tiba tidak terkontrol, itu perlu belajar puasa. Supaya apa? Supaya dia bisa bagaimana mengusahakan dirinya untuk mampu menguasai dirinya di dalam emosi seperti itu. Nah, emotion quotient ini cukup penting tentunya. Dan kita melihat Daniel di dalam emotion quotient-nya luar biasa ketika dia dihadapkan kepada satu tantangan ketika dia beribadah, dan dia harus masuk di dalam peraturan raja di mana mereka tidak boleh menyembah ke Allah lain selain kepada raja, dan Daniel tetap melakukan karena buat dia ini adalah core-nya dia, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi dia, dan dia tidak pernah akan mau menggadaikan Tuhan dengan berhala seperti itu. Namun ketika dia akhirnya harus melewati satu proses, dia harus masuk di dalam satu lubang singa, dan apa yang terjadi ketika dia dilepaskan? Apakah dia punya kemarahan yang luar biasa? Di Alkitab tidak pernah diceritakan bahwa Daniel ingin balas dendam. Itu emosional question yang luar biasa. Ketika orang membuat sesuatu kejahatan, dia mampu untuk tetap tidak membalas. Itu bicara EQ-nya luar biasa. Dan ini yang seringkali dibutuhkan di dalam kualitas. Jadi kalau kita melihat bahwa Daniel cukup lengkap, dia punya SQ yang luar biasa dengan Tuhannya, dia punya IQ yang luar biasa karena dia belajar dan belajar dan belajar, tetapi dia juga punya EQ yang belajar bagaimana berusaha untuk mengendalikan dirinya sehingga dia menjadi orang yang sangat bijak. Oke. Bentar ya, saya stop share dulu karena barusan Hendra masuk. Oke, saya lanjut ya. Nah, spirit of excellence ini berarti memiliki kemampuan di atas rata-rata. Saya berharap teman-teman di sini mulai berpikir, aduh, saya tuh udah mulai excellent nggak, atau kita masih stuck dari tahun ke tahun, dari tahun ini sampai 5 tahun lagi kita akan begini terus. Nah, ini kita boleh mulai pacu diri kita supaya kita menjadi excellent. Dan kita nggak bisa bilang gini, oh saya mau excellent, nggak bisa. Excellent itu silent. Excellent itu kita secara pribadi kita belajar, kita melakukan sesuatu, nanti orang lain yang bilang akan bahwa kita ini excellent ya. Dan ini disebut mampu menerangkan mimpi, menyingkapkan hal yang tersembunyi dan menguraikan kesulitan di zaman itu. Selain itu, kemampuannya Daniel dipercaya dan diakui oleh orang-orang. Jadi bukan oleh diri sendiri, bahwa saya sudah berubah, enggak. Tetapi Daniel dipercaya oleh orang dan diakui oleh orang lain. Ini dibuktikan dengan adanya permaisuri yang merekomendasikan Daniel. Daniel ini memiliki roh yang luar biasa dan mereka butuh Daniel untuk menjadi berkat pada waktu itu. Oleh karena itu, skill, ya, kemampuan, keahlian, knowledge, pengetahuan yang dimiliki Daniel itu harus diketahui banyak orang pada saat itu. Dan tidak hanya excellent, tetapi juga bergandengan dengan bagaimana dia punya hikmat dan akal budi yang luar biasa. Itu yang ada di dalam diri Daniel. Makanya tidak heran Daniel dipercaya oleh 3 kerajaan. Oke. Nah, ini kita cepat saja. Tadi saya sudah jelaskan.
tentang Daniel, SQ ya, Spirit of Excellence. Memiliki Spirit of Excellence artinya memiliki Roh Kudus, Holy Spirit. Di tengah-tengah para penduduk yang menyembah dewa-dewa, tembaga, besi, perak, Daniel disebut memiliki roh para dewa yang kudus. Waktu itu disebutnya roh para dewa. Artinya Daniel kalau kita tahu yaitu memiliki roh Allah. Menarik untuk disimak karena banyak penduduk Babel pada waktu itu memang tidak mengenal Allah, mereka menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Namun Daniel memiliki roh Allah. Dan itu yang membuat Daniel berbeda dari yang lain. Jadi teman-teman, SQ ini menjadi sesuatu yang penting. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu menjadi satu modal utama di dalam hidup kita. Terus yang kedua, EQ. Daniel adalah contoh yang baik dalam penguasaan diri. Saya yakin ia mencapai dalam tahap kebijaksanaan seperti ini, seperti yang tadi saya jelaskan, karena dia melatih dirinya. Daniel berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia memilih untuk mengkonsumsi sayur dan air putih. Dan ini bicara komitmen, dan ini bicara tentang sebuah melatih diri. Yang ketiga tentang IQ. Daniel menjadi kepercayaan raja dalam 3 kerajaan. Padahal pada pasal-pasal sebelumnya Daniel merupakan orang kepercayaan Nebukadnezar dikatakan. Tapi dari kehebatan dan track recordnya yang luar biasa, tidak membuat Daniel dipanggil yang paling pertama gitu. Wah, Daniel karena hebat dipanggil yang pertama, tetap orang-orang Babel dulu yang dipanggil untuk mengartikan mimpi tadi yang Nebukadnezar. Seringkali ini hanya warning aja. Seringkali orang salah mengerti. Menjadi orang excellent itu tidak harus menjadi number one. Menjadi orang yang nomor 1, enggak. Tetapi orang yang excellent adalah orang yang orang bisa melihat bahwa dia adalah the best one. Dia adalah orang yang di atas rata-rata, tidak mungkin tidak menjadi orang yang pertama, tetapi orang tahu bahwa ini adalah orang yang the best one, seperti itu ya. Oke. Ada nasihat di Amsal 22 ayat 29. Ya, saya katakan cakap ini saya artikan berkualitas. Pernahkah engkau melihat, pertanyaannya, orang yang berkualitas atau orang yang cakap dalam pekerjaannya? Kita lihat ada nggak orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dia bilang, Amsal bilang, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal sudah bilang kalau kita berkualitas, maka kita akan lebih dekat atau hidup di dalam orang-orang yang lebih penting lagi. Bukan dengan orang-orang yang hina itu maksudnya gini, bukan kita bukan bicara tentang orang-orang yang di bawah standar, bukan. Tetapi kita akan hidup di tempat orang-orang yang punya keputusan-keputusan yang strategis seperti kita punya diposisikan oleh Tuhan di tempat-tempat yang memang dikatakan raja-raja lah, saudara-saudara bisa bayangkan seperti itu. Nah, contohnya kalau di dalam pelayanan, orang-orang yang berkualitas di dalam pelayanan pasti akan naik ke atas, betul nggak? Ya, tidak tiba-tiba orang yang buruk tiba-tiba jadi pelayan Tuhan, nggak mungkin. Tuhan akan angkat satu tahap demi satu tahap untuk berada di hadapan raja-raja. Artinya apa? Dia berada di tempat kepemimpinan yang boleh dikatakan cukup strategis untuk menentukan sesuatu seperti itu. Dan ini yang harus kita kejar. Oke. Musuh dari berkualitas itu adalah hanya cukup baik. Kita seringkali menginginkan menjadi baik, itu sudah bagus. Tetapi tidak mau berusaha lebih lagi untuk menjadi lebih baik, terbaik. Nah itu yang memang perlu kita bangun terus ya. Bisa juga kita mengerjakan segala sesuatu asal-asalan hanya karena kita tidak menyukai apa yang kita mau, ya, tidak menyukai pekerjaan kita. Jadi kerja asal-asalan lah gitu. Padahal salah satu bentuk memiliki spirit of excellence adalah menguasai diri kita, melatih diri kita agar terus memberikan yang terbaik. Ketika diberikan kepercayaan, kalau saya kerja, aduh ini sebenarnya bukan bidang saya. Ya tapi saya harus alami dan saya harus lakukan. Walaupun agak sulit karena bukan bidangnya, tapi ya harus mau lakukan itu. Nah itu bicara spirit of excellence, tidak komel. Aduh, jiberewe gawe naik-naik gaji. Nah itu tuh tidak spirit of excellence. Tetapi orang-orang yang spirit of excellence ketika dikasih kerjaan, walaupun bukan bidangnya, walaupun ditambahin gak naik gaji, dia bilang, oh terima kasih. Karena apa? Dengan ditambahin kerjaan saya nambah ilmu. Nah itu beda sekali. Musuh spirit of excellence adalah kemalasan.
kenyamanan. Ya, saya nggak akan jelasin banyak lagi sesuatu yang pengennya cepat. Untuk menjadi orang yang excellent, kita harus berada di atas rata-rata. Artinya bahwa kita harus melakukan effort atau usaha di atas orang lain. Matius 5 ayat 1 katakan, kalau ada orang yang minta ke kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya apa? Kalau ada orang minta sesuatu, kerjakan lebih daripada apa yang diminta. Kalau dia bilang, kamu kasih, saya minta ini. Kalau usaha ya, kalau usaha, saya minta ini. Kamu kasih lebih, kamu kasih kualitas yang lebih. Itu bicara spirit of excellence. Tidak memberikan mintanya A dikasih A minus, tetapi berikan A plus. Itu spirit of excellence. Oke. Kesimpulan. Hidup berkualitas tentunya perlu waktu. Ada bayar harga, ada cost, ada harga yang harus kita bayar. Maka kita akan muncul menjadi kualitas. Nah, kalau kita berkualitas, saya yakin firman Tuhan itu akan digenapi. Kita akan menjadi garam dunia, kita akan menjadi terang dunia. Firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wow, luar biasa. Mari Bapak Ibu semua, teman-teman termasuk saya, mulai berpikir apa sih sebenarnya yang masih belum berkualitas di dalam hidup kita. Apakah SQ-nya, IQ-nya, atau EQ-nya. Setiap kita punya pergumulan masing-masing. Setiap kita mungkin punya weakness masing-masing. Tapi mari pada hari ini, karena Tuhan ingin supaya kita menjadi garam dunia dan terang dunia, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk sharing firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan kami untuk kami boleh kembali melihat situasi dalam diri kami Tuhan, bahwa kami perlu untuk mengevaluasi diri kita, apa yang kurang di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau memiliki tujuan yang baik bagi hidup kami, yaitu hidup kami menjadi berkualitas supaya kami menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya. Oke, puji Tuhan. Kita mau diskusi nih.